God itu dewa, Bu. God itu dewa. Ya ampun, Dewa. Pakai webcam dewa. Serem ya kalian ya. Akun nama-namanya. Udahlah, kita mulai aja ya, 2 lagi mah nggak apa-apa. Ya udah, Bu. Biar mereka gabung belakangan aja. Oke, jadi yang hari ini saya khususkan kalian ada pertanyaan apa nggak nih? Dari awal kita mulai materi optik sampai mikroskop yang kemarin, silahkan. Yang punya pertanyaan, ngomong ya, jangan diketik. Yang kemarin, Bu. Yang mana? Yang nomor 1, Bu. Mana yang 1C kalau nggak salah. Wait, soalnya yang mana ya? Soal latihan yang terakhir, Cek. Iya, Bu, iya. 1C. Yang kemarin. Yang tugas Yang mikroskop mikroskop 2 kan. berarti ya? Iya, ya, tugas mikroskop 2. Kok hilang sih tuh? Nanti tugasnya tunjukin di layar atau harus buka sendiri? Hah? Gimana? Tugasnya Saya lagi buka tunjukin di dulu layar. tugasnya sebentar. Maksudnya tugasnya di share screen gitu atau harus Iya, buka sendiri? ya nanti saya share screen. Kalian bisa lihat tugas masing-masing nggak? Atau harus saya share juga soalnya? Share aja, Bu, lebih enak. Masing. Bentar. Oke, ini ya. Udah kelihatan belum? Sudah. Udah. Oke, sebuah mikroskop fokusnya 1 cm dan 5 cm. Sebuah benda 1,2 di depan objektif, panjang mikroskopnya 11. Tentukan yang DC mau tanyain yang 1A semuanya atau gimana? 1C-nya, Bu. 1C. 10-nya tuh jadi yang 10 cm jadi apa? Nah, Jadi gini. SOE. Iya, betul. Jadi SIE. Oh, Jadi jadi kalau SIE. dia bilang, kalau misalnya pertanyaannya bilang diinginkan melihat bayangan 10 cm di belakang lensa okuler kan? Iya, Bu. Yang pertama, bayangan lensa objektif itu pasti terjadinya di antara lensa objektif dan okuler. Tidak mungkin di belakang lensa okuler. Kebayang nggak susunan mikroskop tuh kayak apa?
Oke. Jadi kan preparat dulu ya, benda yang mau dilihat. Terus lensa objektif, terus kosong, terus langsung lensa okuler. Gitu. Nah, si bayangan lensa objektif itu pasti terletak di antara lensa objektif dan okuler. Jadi bayangan lensa objektif itu pasti ada di depan lensa okuler, nggak mungkin ada di belakang lensa okuler. Jadi kalau kamu baca pertanyaan seperti nomor 1C ini pasti maksudnya bayangan lensa yang ini nih, yang diinginkan melihat bayangan 10 cm ini, itu maksudnya berarti bayangan lensa okulernya, nggak mungkin lensa objektif. Jadi 10 cm itu adalah SIE. Nah, karena dia mintanya di belakang lensa okuler, artinya berarti bayangannya bayangan nyata. Jadi si lensa okulernya dipaksa menghasilkan bayangan nyata gitu. Kalau dia menghasilkan bayangan nyata, jadi SIE-nya berarti positif 10, bukan negatif. Baru kamu ngitung ulang, kalau SIE-nya mau 10 cm, FE-nya kan ada di sini 5 cm ya. Nah, kamu hitung ulang, SOE-nya jadi yang baru itu berapa. Baru kamu bisa ngitung pergeseran lensa okulernya. Terus kalau ngitung perbesaran total, ini kan kita nggak tahu nih dianya akomodasinya maksimum apa minimum kan. Kalau kayak gini teh. Pasti bukan maksimum, bukan minimum sih kalau ini. Jadi kamu ngitung perbesaran totalnya pakai gini. Kamu pakai rumus yang umumnya. Kan ada rumus umum ngitung perbesaran angular kan. Ingetin, kalau misalnya kondisi akomodasi mata berubah, MO itu nggak berubah. MO itu tetap. MO itu perbesaran ini ya, objektif ya. MO-nya tetap. Jadi yang perlu kamu hitung itu cuma perbesaran okulernya berarti, si ME. Nah, ME ini kalau kita nggak tahu dia maksimum atau minimum akomodasinya, kamu bisa pakai rumus ini. ME sama dengan PP per SOE. Jadi nanti udah dapat SOE yang baru, kalian bisa ngitung ME-nya pakai ini. Jadi nanti perbesaran total yang barunya adalah MO yang awal dikali sama ME yang ini. Yang dapat dari sini ini. Gimana? Bisa dimengerti nggak penjelasannya? Ini satu orang yang nggak join. Oh, si Justin ya kayaknya ya? Ya, Bu, kayaknya sakit ya. Justin masih sakit ya kayaknya ya? Kasihan Mudah-mudahan dia tak apa-apa. Tapi katanya dia mah cikungunya ya, kemungkinan ya. Harusnya mah iya. Gimana? Ini yang penjelasan nomor 1 ini bisa dimengerti nggak? Oke. Ada yang mau ditanyain? Yang lain ada yang mau nanya tentang kacamata atau loop atau apa enggak? Gini, kalau petunjuk dari saya ya, untuk mempelajari alat optik ini, kalian itu harus benar-benar menguasai yang loop. Hai Agnes! Hai. Kemana rollnya kok nggak dipasang di poni? Ih, dia matiin kameranya. Malu ya, Nes? Ya guys, nyalain guys. Jadi gini, kalau buat alat optik ya, yang harus benar-benar kalian kuasai itu adalah bagian magnifying glass. Kenapa? Soalnya mikroskop dan teleskop itu dua-duanya nanti pakai magnifying glass sebagai eyepiece-nya, sebagai okulernya. Gitu. Kalau si lensa objektif itu kan selalu cuman pakai persamaan umum aja.
Makanya kenapa yang kemarin yang magnifying glass, saya sampai bela-belain kasih gimana cara nurunin persamaan itu untuk nyari perbesarannya. Maksudnya tuh supaya kalian benar-benar ngerti bagian itu, karena memang itu penting. Ayo, ada yang mau nanya lagi? Mau lihat soalnya dong yang tadi, Mem? Mau lihat soal, bentar ya. Udah, ini. Mau lihat soal yang berikutnya? Bu. Bahas yang ini aja lah. Pusing kok semuanya juga. Kenapa, Hen? Bahas yang tugas ini aja, VR ini. Ini, semuanya. Nomor 2 gitu pusing. Nomor 2 juga pusing. Ini yang Nggak 1C sih, udah 3. bisa. Ini 1C tadi udah ya? Henry udah ngerti belum yang 1C? Ya, udah. Oke. Yang 1D-nya bisa? Bentar. Kalau mendekati atau mendeteksi objektif cara nempuhnya gimana? Udah sih sama lah. Mirip. Udah ya, bisa ya. Jadi saya lanjut ke nomor 2 ya. Devon, mau nanya? Nama kamu muncul di layar saya soalnya. Cara nentuin kapan mendekati, kapan menjauhi Pintar. lensa objektif itu gimana? Oke. Padahal udah dijelasin loh di videonya. Gini ya, Devon Lupa. bandingin. Kan kamu punya SOE yang mula-mula kan? Iya. Ya. Ya. Nah, terus ngitung SOE yang baru. Oke. Kalau SOE yang baru lebih gede dari SOE yang mula-mula, berarti digesernya menjauhi objektif. Oke. Berarti kapan mendekati objektifnya, Van? Lebih kecil. Betul. Jadi kalau SOE yang baru lebih kecil dari SOE yang mula-mula, digesernya mendekati objektif. Ngerti ya? Ngerti. Oke. Ya, mau lanjut nomor 2? Boleh. Oke. Sebuah mikroskop memiliki jarak fokus lensa objektifnya 0,8, fokus lensa ukurannya 2,5. Bayangan nyata yang dibentuk lensa objektif 16 cm dari lensa. Ini berarti maksudnya 16 cm itu dari lensa objektif ya. Tentukanlah perbesaran total jika mata mengamati dengan akomodasi maksimum. Terus digeser kemana supaya matanya tidak berakomodasi. Kita ngitung ya. Sebentar. Oke. Nah kan saya lupa datanya tadi.
Ada yang ingat nggak tadi datanya apa ya? Bentar, ngintip dulu. Jadi dikasih taunya FO-nya 0,8, FE-nya 2,5, SIOB-nya 16. Oke. Jadi data soalnya gini. Ini udah tadi yang nomor 1. Si FO-nya itu 0,8. Oke. FE-nya 2,5. Terus SIOB, tadi dia bilang bayangan yang dihasilkan lensa objektif itu terletak 16 cm dari lensa objektif. Ini. Nah, kita punya data apa berarti? Ada ini ya buat lensa objektif ya. Berarti kita bisa ngitung apa dulu nih dari sini? SOOB. SOOB ya. Pakai rumus ini kan, 1 per SOOB. Langsung saya giniin aja ya, 1 per FO dikurang 1 per SIOB. Ngerti kan ya? Langsung saya ubah persamaannya. Berarti ini sama dengan 1 per 0,8 dikurang 1 per 16. Gini ya. Berarti kita dapat, ini dibalikan jadi 10 per 8 ya. 10 per 8 dikurang 1 per 16. Sorry. Jadi berarti 20 dikurang 1 per 16 gitu. Maka SOOB-nya adalah 16 per 19. Betul? Betul sekali. Sip. Jadi berarti MO-nya itu adalah SIOB dibagi SOOB. Gini ya. Sama dengan SIOB-nya 16 cm kan? Berarti 16 per 19 ya. Jadi 16 dikali 19 per 16 kan? Maka kita dapat MO-nya 19 ya. Sampai sini ngerti? Kalau ada yang mau nanya langsung ya. Oke, kalau udah ketemu MO, tugas berikutnya berarti ngitung ME kan? Tadi dimintanya matanya berakomodasi maksimum kan? Berarti kita pakai rumus ini, PP per F tambah 1 kalau akomodasi maksimum. Kalau di soal nggak ada keterangan, si orang itu matanya normal atau enggak, berarti dianggap matanya normal. Jadi pakai PP-nya langsung 25. 25 per F, sorry ini F-nya FE. FE-nya 2,5 ya, di sini ada ya. Per 2,5 tambah 1. Berarti ini 10 nih. 10 tambah 1, 11 ya. Jadi M totalnya adalah MO dikali ME. MO-nya 19, ME-nya 11. Jadi nanti dapat hasilnya 209. Gitu. Silahkan kalau mau di-capture dulu screen-nya, penjelasannya, sebelum saya hapus. Kalau kamu nyalin kan makan waktu, di-capture aja. Henry, ngerti nggak, Hen? Ya, Henry baru bangun tidur kayaknya ya? enggak. Oh gitu. Kan tadi ada kimia. Oh iya, benar juga. Siapa tahu kan cuman on doang tapi tidur gitu. Kok tahu? Nah, makanya tadi saya minta kasih lihat muka-muka kalian dulu. Rumus MET kan ada beberapa. Pakainya Ya. yang mana, terus kapan pakainya? Oke, gini Tos. Kalau dia perbesaran nih, kamu lihatnya dari soal. Soal itu
Kalau dia minta hitung perbesaran untuk mata berakomodasi maksimum. Berarti ini rumusnya. Yang ini akomodasi maksimum. Oke? Kalau mata tidak berakomodasi, rumusnya yang ini, PP per FE. Ini matanya tidak berakomodasi. Tidak akomodasi. Kalau yang ini akomodasi maksimum. Kalau yang ini yang gaji. Ngerti nggak? Jadi kalau dikasih tahu di soal akomodasi maksimum, pakai rumusnya yang ini. Ya. Kalau tidak berakomodasi, pakai rumusnya yang ini. Kalau di soalnya gaji, akomodasi maksimum atau nggak tahu. Ini berarti rumusnya. Oke? Ada lagi? Sebelum lanjut ke nomor, tadi belum ya, nomor 2 ada pertanyaan yang B-nya ya. Mem, kalau penurunan rumus yang PP per SOE dari mana, Mem? Yang ini, Jos? Ya. Ini, kamu udah nonton belum video yang magnifying glass? Iya. Nah, itu ada di situ. Saya jelasin itu penurunan rumus dapat ini dari mana. Tapi sampai PP per S aja. Waktu itu kan bukan SOE. Karena kalau magnifying glass kan single lens. Kalau lensa okuler bisa perbesaran linear nggak sih? Nah, enggak. Kalau yang lensa okuler, perbesarannya angular, bukan linear. Oke. Udah didesainnya seperti itu gitu. Jadi, mau teropong, pokoknya yang sorry bentar. Fania sering keputus nih kayaknya. Fan, kenapa Fan? Wifi-nya nggak stabil ya? Jadi gini, kalau lensa okuler, mau teropong, mau mikroskop, itu semua didesainnya itu berfungsi sebagai loop gitu. Sebagai magnifying glass. Jadi pasti perbesarannya selalu yang angular. Perbesaran linearnya cuma yang lensa objektif aja. Karena dia yang berhadapan langsung sama benda. Jadi kalau lensa okuler itu kan yang dekat ke mata ya. Maka perbesaran yang lensa okuler itu sangat dipengaruhi oleh kondisi akomodasi mata kitanya gitu. Jadi mata kita akomodasi maksimum sama akomodasi minimum itu pasti hasil perbesarannya berbeda. Makanya dia angular, nggak akan ngambil yang linear. Gitu ya. Ada lagi? Kita move on. Ini udah di-capture ya penjelasannya ya? Hello? Anybody home? Ya. Udah. Ya, Abis udah. hening sunyi, nggak ada suara gini. Oke. Saya lanjut ke yang pertanyaan berikutnya. Yang ini, kemana dan berapa jauh lensa okuler harus digeser agar mata tidak berakomodasi? Berarti kita harus ngitung apa? Untuk ngitung pergeseran lensa okuler. SOE. Betul, SOE yang baru ya. Oke, kalau ngitung SOE yang baru, kalau mata tidak berakomodasi, supaya interaktif nih, kamu juga ikutan ngomong. Coba, kalau mata tidak berakomodasi, SIE-nya berapa? Infinity. Nolin aja. Kenapa infinity, Jin?
Kan ya apa namanya ya gitu. Kan orangnya matanya normal. Kalau ya oke. Jadi kalau tidak akomodasi SIE itu harus sama dengan min PR. Gini. Nah, tadi kan kalau di soal tidak disebutkan apakah orang itu matanya normal atau enggak, maka kita anggap matanya normal. Jadi min PR ini akan jadi infinity. Karena PR-nya orang normal itu infinity. Oke? Jadi sekarang kita bisa ngitung SOE yang baru. 1 per SOE ditambah 1 per SIE itu sama dengan 1 per FE. 1 per SOE min 1 per infinity sama dengan FE-nya tadi 2,5 ya. Gini. Nah, 1 per infinity itu berapa? 0. Oh. 0. Ingetin, 1 dibagi infinity. Sebenarnya bukan 1 sih. Berapapun, asal bukan 0 ya atasnya ya. Berapapun dibagi infinity selain, jadi angka di atas ini, selain 0, berapapun dibagi infinity itu hasilnya 0. Oke? Kalau gitu, jadi 1 per SOE-nya adalah 1 per 2,5 ya. Betul nggak? Jadi SOE-nya berapa? 2,5 ya? Ya. Tadi yang akomodasi maksimum kita udah ngitung belum SOE-nya berapa? Low? Belum kan? Udah. Lupa ya? Belum. Belum ngitung. Jadi kita ngitung dulu sekarang yang akomodasi maksimum. 1 per SOE plus, ini saya tulis di sini ya, akomodasi maksimum, berarti SIE-nya sama dengan min PP, min 25. Jadi di sininya 1 per min 25 sama dengan 1 per 2,5. Berarti 1 per SOE sama dengan 1 per 2,5 ditambah 1 per 25. Ini ya. Samain penyebut, berarti yang ini jadi 10 kan? 10 tambah 1 per 25. Berarti SOE-nya adalah 25 per 11. Gini. Ini SOE yang akomodasi maksimum. Ada yang pegang kalkulator nggak? Ada yang bisa bantu saya ngitung itu berapa? Udahlah, saya aja yang ngitung. 2,27. Oh, 2,27. Oke. Ah, Jini, jelek amat tulisannya. Wah, saya yang nulis. Oh, bukan. Nah, ini jadi 2,27 ya, Jin? 2,27. Ya, 2,27 cm. Nah, ini yang tadi si Devin tanyain. Ini SOE yang baru nih untuk mata tidak berakomodasi. Ini SOE yang mula-mula saat matanya berakomodasi maksimum. Mana yang lebih gede? 2,5 atau 2,27? 2,5. Berarti digesernya Menjauhi. gitu. Kamu tinggal kurangin pergeserannya. Pergeseran itu adalah 2,5 dikurang 2,27. Jadi ini 0,23 cm mendekati. Menjauhi ya. Ayo. Gimana sih cara? Oh, ini. .23 cm menjauhi ya. Kenapa menjauhi? Sekali lagi karena yang baru 2,5. Mula-mulanya
2,27 ini. Jadi karena 2,5 lebih gede dari 2,27, jadi digesernya menjauhi. Gitu? Ada yang mau ditanyain nggak bagian ini? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, silahkan mau di-capture dulu. Saya lanjut ke nomor 3. Ini ternyata nggak diputus ya sama Zoom-nya ya? Enggak, Jadi tadi bisa lanjut kayak kita. update gitu. Tadi ada yang kayak notification katanya di-upgrade jadi unlimited gitu. Sama Oh, gitu? Jadi time-nya nggak ada limit. Lo sama ibu di-upgrade. Ya, sama ibu tulisannya sama host. Oh iya. Bayar sih ya. Waduh, Bu, bayar. Kartu kredit langsung ke geser. Waduh. Waduh. Ah, nggak apa-apa lah, saya reimburse aja ke sekolah nanti. Yang penting ada bon. Nggak mau Dewa, nggak mau bayar. Si Dewa ngomong bayar, Mem. Dewa, ini kamu nanya M sama dengan SI per SO itu buat yang mana, Wak? Dewa. Dewa. Wah, si Dewa tidur nih. Ngomongnya harus God. Oh ya udah, God. Halo, God. Halo, Bukan God. langsung jawab. Tuh kan. Itu kamu tadi nanya 1C, M sama dengan SI per SO yang mana? God. Hanya rumusnya bukan, Bu, dia. Dewanya lemot. Iya. Ya, kayaknya loh. My mic is dead. Ya, kayaknya nanya itunya, rumusnya pakai itu. Oh, oke. Ya udah, jadi sekali lagi saya perjelas. Di mikroskop ada 2 lensa, objektif sama okuler. Yang objektif itu perbesarannya linear, kalau yang okuler perbesarannya angular. Ya. Nah, kalau yang objektif karena perbesaran linear, rumusnya yang SI per SO gitu. Kalau yang okuler, perbesarannya kan angular. Nah, kalau perbesaran angular itu nanti tergantung dari akomodasi mata. Jadi rumusnya ada 3 macam tadi. Kalau perbesaran maksimum, yang PP per F tambah 1. Kalau yang tidak berakomodasi, PP per F aja. Kalau yang nggak jelas dia berakomodasinya gimana, berarti pakai yang PP per SOE. Gitu ya, Wak? Semoga kamu bisa menangkapnya. Ini kasihan nih orang-orang nih kayaknya gara-gara apa namanya? Gara-gara harus stay at home terus, si Henry nggak punya webcam, si Dewa mic-nya rusak. Sedih saya. Halo. Mau ada webcam harus pakai laptop. Nantilah lain kali. Jual aja Hen PC lu, Hen, beli laptop. Lebih cuan, Hen. Oh, mau dari RTX jadi GTX sedan. Pakai eksternal VGA lah. Henry, kamu teh ya punya PC mahal-mahal tapi nggak ada webcam gimana sih? PC saya juga nggak bisa internet, harus pakai Ethernet. Bagus kan? Aduh, ya Hardcore. ampun. Ya, itu kan bisa internet dah. Cuma nggak bisa wifi. Tapi doang. harus beli ininya, gue Beli wifi cardnya aja. Iya, Beli belum. wifi card. Iya, tinggal beli Kalau nggak ya tuh, pakai nggak dongle. mahal itu mah. 120.000. Tuh kan? lebih kenceng pakai Ethernet dah kan. Kalau Emang. lu network. Sedih banget sih Henry. Ini Enggak, Agus nggak ngapain usah, lagi nggak usah boneka? Si Richard juga ini kenal Itu boneka semua. ada perkumpulan boneka, boy. Mem, kapan masuk Kita sekolah?
Mau main Five Nights Panas? at Freddy. Kapan masuk sekolah? Gak usah masuk sekolah lah. Nggak usah masuk sekolah. Masuk. Gak usah, saya mah Kamu ansos. nggak kangen Saya memang sangat sama senang. saya? Ngomong ke siapa? Lagu dong Bu, lagu. Lagu, ya ampun. Nyanyi Bu, nyanyi aja. Ayo lanjut ya ke nomor berikutnya ya. Ini udah ya? Ya lah, udah. Oke, saya lanjut ke nomor Chef Nas selanjutnya. ngapain cuy? Kalian bosan nggak sih dikurung Nas, di rumah? itu lu muka lu kelihatan, Nas. Yang mana? Oke, udah nggak jadi, udah nggak kelihatan. Lilo. Ya, teh. Tuh kan si Richard juga kan? Apa itu tuh Totoro? Oh Lilo, boy. Lilo. Ada gabut ini. Itu Totoro, Cat. Nggak tahu. Iya, nomor 3 ya. Perbesaran maksimum yang dihasilkan oleh sebuah mikroskop adalah 24 kali. Diketahui fokus okuler 6, fokus objektif 2. Pengamat Woi, ada kucing. hipermetropi. Itu kucing Nah, anjing. coba, Lilo. ini kan si Jose itu pengamatnya kucing hipermetropi. Terus dia titik dekatnya Oh, 30. kucing. Tidak ada keterangan bahwa dia pakai kacamata kan? Berarti kita pakai PP-nya yang ini, yang 30. Maka benda, oke, kita hitung satu-satu ya. Berarti ini harus hitung SOOB dulu. Agnes, diteke gerak. Oh, saya ngerti. Bonekanya lebih lucu dari kamu sih, Anas ya? Sakit banget itu pas. Benda diletakkan 2,5 cm dari lensa objektif. Panjang mikroskop 16 cm. Kita hitung satu-satu dari SOOB ya. Nah, kan pohode itu saya suka lupa aja datanya. Perbesaran maksimum 24, fokus 6, objektif 2. Sorry, bentar. Ya, kok dia nggak mau nongol? Halo? Oke. Nah, lagi begini. Sebentar, teman-teman. Ada sedikit persoalan. Ya, jadi tadi dikasih tahu perbesaran maksimum 24 kali. Benar ya, 24. Lupa, PC salah. 24, okuler 6, objektif 2. Oke, Max-nya 24, terus FE-nya 6 cm, FO-nya 2 cm. Terus Max-nya maksudnya magnification pas lagi akomodasi maksimal. iya, betul. Jadi kalau misalnya di soal dikasih tahu, kayak gini ya, perbesaran maksimum yang dihasilkan oleh sebuah mikroskop adalah 24 kali. Artinya ini adalah perbesaran untuk kondisi mata berakomodasi maksimum. Gitu. Terus misalnya nanti kalau perbesaran minimum yang dihasilkan, itu artinya berarti perbesaran untuk kondisi matanya tidak berakomodasi. Ya. Terus PP-nya ya. PP 30 cm. Kita mulai dari sini sekarang. Rumus perbesaran total itu kan sama dengan MO dikali ME ya. Perbesaran totalnya 24 sama dengan MO dikali, nah ini kan tadi dibilang ini perbesaran maksimum. Kalau perbesaran maksimum berarti ME-nya pakai yang ini, PP dibagi FE tambah 1 gitu. Jadi 24 sama dengan MO
dikali PPI-nya 30 kan? FE-nya 6 tambah 1. Berarti MO-nya 24 dibagi 6. Ini 6 ya. 30 bagi 6 kan 5. Tambah 1 jadi 6. Jadi ini 24-nya dibagi 6, hasilnya 4 kan? Berarti si MO-nya 4 kali. Kalau udah dapat MO 4 kali, kalian masuk ke rumus yang perbesaran linear. MO itu adalah SIOB per SOOB. MO-nya 4 sama dengan SIOB per SOOB. Berarti SIOB itu adalah 4 kali SOOB. Kalau udah dapat persamaan ini, baru masuk ke rumus yang persamaan umum. 1 per SOOB tambah 1 per SIOB sama dengan 1 per FO. Ganti SIOB-nya jadi ini. 1 per SOOB tambah 1 per 4 SOOB ya. Ini sama dengan 1 per 2. Samakan penyebut, jadi 4 tambah 1 per 4 SOOB. Sama dengan 1 per 2. Berarti SOOB-nya jadi berapa teman-teman? 2,5. Betul, DC pintar. Nilai SOOB-nya. tambahan, Bu, nilai tambahan. Kamu Tita tadi nilai tambahan. Dikasih lah. Yes. 1 per 1000 ya. Jawab apa? Tinggal 1000 kali lagi kejawab. Oh gitu. Dapat 1. Iya. Nari dulu tuh, Cek. Jangan, Bu. Sok cepet deh, Cek. No. Bah. Ini nambah 1/1000 lagi. harus berjuang 1000 kali. Dah, jadi ini SOOB-nya segitu. Coba kita cek. Ini saya kalau pindah layar kayak gini, kalian bisa langsung lihat nggak sih? Halo? Enggak. Mungkin agak Enggak. ngelek ya. Mungkin Ini nggak kelihatan. Enggak harus ganti Screen ininya. share. Harus ganti Ya, screen harus share-nya ya, screen-nya. tetap Ya. ya. Iya. Kalau nggak saya pilihnya screen aja kali ya. Nah, kalau gini lihat. Iya, screen 1 ya. Ya udah ya. Jadi tadi di sini benda diletakkan 2,5 cm dari lensa objektif. Benar salah? Sangat benar. Benar SOO-nya kan? benar. Karena tadi, Benar. oke, kemana dia? Ayo, kemana Lopmen? Maaf, bentar. Ternyata saya gaptek. Mangap. Ini ya tadi ya. SOOB-nya 2,5 cm. Oke? Tuh, sekarang kita cek yang pernyataan kedua berarti. Pernyataan kedua tuh tentang perbesaran kan? Panjang mikroskop, sorry. Panjang mikroskop 16 cm. Kalau panjang mikroskop 16 cm, berarti kamu suruh ngitung L. Ingat nih, L mikroskop itu rumusnya adalah SIOB ditambah SOE. Jadi kalau misalnya tadi SIOB-nya, ini SOOB-nya udah dapet kan? 2,5 ya. SIOB ada di sini nih. 4 kali SOOB. Berarti SIOB-nya 10 kan? Nah, sekarang menentukan SOE-nya gimana? Ada yang punya ide? Pakai 6 sama dengan Pakai rumus umum aja. Yo, rumus ya yang mana? SOOB per Kalian ingat nggak? Saya SIOB. tadi bilang ada rumus perbesaran ya ME yang buat yang gaje gini kan. Yang PP per SOE. Ini. Nah, sebenarnya rumus ini tuh ya bisa dipakai di semua kondisi. Akomodasi maksimum, tidak berakomodasi, maupun yang gaje, itu dia semuanya bisa sebetulnya. Jadi kalian bisa pakai rumus ini buat ngitung SOE-nya kalau mau. ME-nya kan tahu tadi 4 ya. ME-nya berapa tadi? 6 ya. Sini ya. Ini ME kan.
dari rumus yang PP per F plus 1. Jadi saya masukin ke sini ME-nya 6. PP-nya berapa? 30 ya? Per SOE. Berapakah SOE? 5. Wow. Gitu. Sebentar. Tadi dia ngomongnya, oh 16 ya? Jangan-jangan nggak boleh lagi. Oke lah. Saya ralat aja. Kan ini mah tentukan yang benar yang salah, Bu. Tidak jadi. Bukan, kalau 2 salah, itu tuh 3-nya salah juga deh seingat saya mah. Oh iya. Oh enggak. Benar. Udah nggak apa-apa. Kalau nggak buat pembuktian aja lah ya. Buat pembuktian kita bandingin. Ini kan tadi segini. Coba kalau pakai rumus yang 1 per ini. 1 per SOE ditambah 1 per SIE sama dengan 1 per FE. Teman-teman, ini matanya berakomodasi maksimum. Kalau mata berakomodasi maksimum, si SIE ini adalah minus 25. Ini saya tulisin di sininya. Akomodasi maksimum. Jadi, 1 per SOE min 1 per 25 sama dengan FE-nya 6 ya. 1 per SOE sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 25. Dikaliin langsung kan? Jadi ini 25 ditambah 6 dibagi berapa? 150 ya? Harusnya 30 dah, bukan 25. Iya maaf. Betul. Lupa saya ini. Dia hipermetropi. Thank you, Devon. Sama. Apa sih itu? 30 berarti yang ininya salah juga. Harus diganti. Ininya 30 ya. Berarti ininya 180 kan? Si ibu teh ngapain ya ngambil angka gede-gede? Jadi 30 oke bisanya. Gini, berarti ini sama yang penyebutnya jadi 30. 5 tambah 1 per 30. SOE-nya berapa teman-teman? 30 per 6 ya? 5 cm kan? 5. Sama kan sama ini kan? Betul nggak? Ini sama ini Sama. sama kan? Jadi kamu bisa ngitung pakai rumus ini, bisa ngitung pakai rumus yang atas. Terserah mau pakai yang mana. Kalau kata saya sih yang atas lebih gampang meren ya, yang ini. Rumus ini lebih simpel ngitungnya. Sama aja kan hasilnya tuh. Asal kamu udah tahu dulu ME-nya berapa. Nah, yang jadi masalah itu kalau misalnya dianya gaje, akomodasi maksimum atau tidak, kita tuh nggak punya rumus cadangan buat ME. ME kalau buat yang gaje, nggak tahu akomodasi maksimum atau tidak berakomodasi, ME-nya rumusnya cuma satu yang ini doang. Nggak bisa pakai yang kayak gininya. Gitu, kendalanya. Jadi berarti panjang mikroskopnya berapa? L-nya sama dengan SIOB-nya 10 ya tadi. Ditambah SOE-nya 5. Jadi berapa? 15 cm ya. 15. Sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Oke, pernyataan yang kedua, panjang mikroskopnya 16 katanya. Berarti salah kan? Jadi berarti di sini yang ini benar, ya. Yang ini salah ya. Sifat bayangan akhir maya terbalik diperbesar, betul salah? Salah. Betul ya. Ingat tadi matanya berakomodasi maksimum kan? Kalau mata berakomodasi maksimum, bayangan akhirnya itu pasti ada di depan
lensa objektif. Kalau ada di depan berarti pasti bayangannya bayangan maya kalau buat lensa. Terus ini terbalik, waktu itu udah dijelasin. Harusnya maya itu kan tegak. Tapi berhubung si lensa okuler itu menggunakan bayangan dari lensa objektif sebagai bendanya dia. Nah, bayangan lensa objektifnya itu terbalik. Jadi aja hasilnya terbalik lagi. Dan kalau diperbesar mah udah pasti kalau mikroskop tujuannya untuk memperbesar. Bayangan akhir terletak di titik jauh mata. Betul salah? Halo? Nomor 4 salah benar? Betul, enggak lah canda salah. Salah atuh. Kan perbesaran maksimum. Kalau perbesaran maksimum berarti matanya berakomodasi maksimum. Kalau mata berakomodasi maksimum, bayangan akhirnya harus di titik dekat ini nih. Ini harusnya titik dekat. Titik dekat, bukan titik jauh. Itu. Udah ya? Cuman 3 soal rasanya. Ya, Ya. 3 soal. Hah? 3 soal deh. Ya, 3 soal. Ya udah. Tuh. Gimana? Ada yang masih mau ditanyain? Saya balik dulu ke whiteboard. Nih, kalau mau di capture penjelasannya silahkan. Yang lain-lain nggak ada yang mau nanya? Atau ini teh video meetingnya on tapi kaliannya tidur ini jangan-jangan. Itu nanti filenya bisa dikirim aja nggak? Pakai apa sih? Bisa, ini kan sama saya di record. Henry mau recordingnya? Nggak mau filenya. File apa? File ini. Ini yang buat ditulis dipakai ini yang ditulis. Iya, maksud kamu ini kan? Ini file ini? Iya. Ini kan yang tadi udah saya hapus. Oh, dihapus, bukan. Sama saya nggak Ya di-save yang penjelasan yang tadi. Kalau mau paling saya share rekaman si Zoom-nya aja. Enggak, kalau gitu saya foto. Dari tadi juga foto dah. Oh ya udah tuh difoto aja tuh Hen. Kan lebih HD. Hen. Minta videonya aja, Hen. Nanti Enggak. lu play, screenshot. Iya. Jadi foto. Tinggal pakai snipping tools kan? Iya. Lu pakai Windows kan? Kalau pakai Windows mah print screen. Iya. Udah? Tidak ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang mau Ulangannya bertanya Senin kan, lagi, kita sudahi saja. Ulangannya Senin kan? Nggak kedengeran? Ulangannya Senin. Kuisnya Senin ya. Tuh ya lupa tuh kuis yang kemarin saya belum publish. Nanti ya. Hasilnya bagus-bagus sih. Bahannya apa, Mem? Mikroskop aja, Jin. Jose, kuis kemarin belum dibagi. Josia, iya ada kuis hari Senin. Berarti kamu tidak nonton video saya ya, jadi tidak tahu. Nonton sekilas, jujur sekali, Jos. Udah pinter. Iya, Jos saya sombong. Dajjal. Devon, nggak tahu ada video. Kamu tuh nggak ikut pembelajaran lagi hari Senin? Yang mana? Si Devon. Kan buka langsung tutup tuh kan. Ketahuan kan kalian ada dasar. Bikin video teh susah tahu. Itu bikin durasi yang 3 menit aja saya teh bisa 3 jam dari nyiapin materi, nyiapin skrip, rekamannya. Kalian mah tidak menghargai, mending nggak mau ditonton videonya. Zoom aja, Mem, Zoom aja. Saya juga ini, nontonnya di 2 kali speed nih, males.
Kan nyebelin. Iya kan lebih cepat menghemat waktu. Naon sih Hen, kamu kayak ngerti aja tuh kan makanya jadinya nggak ngerti apa-apa tuh. Time is money. Disuruh ngerti. Kamu tuh berarti kalau selama ini ngerjain tugas nyalinnya. Enggak Time setengah-setengah is lah. money, Hen. Waduh. Nggak salah. Kan dimengerti gitu. Nggak terus salah. dilihat. Oh iya gini caranya. Oh gitu. Ya udah tuh Terus kalau nggak ada aja, yang mau men. Biar bertanya Mem lagi nggak mah. usah Jadi bikin. hari Senin seperti biasa nanti kuisnya sama saya di schedule ya jam 11 sampai 11.30. Memastikan supaya kalian semua udah bangun kalau jam segitu mah kudunya. Kuisnya tuh masuk nilai ulangan. Nggak tahu nanti dipertimbangkan. Masih lagi diobrolin sih. Kalau sampai di lockdownnya sampai naik kelas gimana? Ya nanti Mungkin. pasti sekolah ada kebijakannya. Saya sih Semuanya belum dapat lulus. informasi resmi nanti penilaian mau kayak gimana. Yang pasti pokoknya sekarang semua nilai yang ada dikumpulin dulu aja. Nanti tinggal nunggu nanti dari sekolah kebijakannya kayak gimana. Gitu. Lulusnya jalur jalur corona ya bagus. Iya. Udah Bu, semuanya lulusin aja Bu. Gimana? Bagus kan? Gitu ya, Dek. Iya. Tahun depan masih tetap jadi UN. Gak usah lah. Bukan UN gini. Yang PISA itu kan? Sejenis UN. Zoom teh nggak bisa nge-share screen ya kalau ada yang nge-share screen. Cobain aja. Baru tahu. Nggak bisa. Bah. Satu soal 10 jam. Iya, dia nggak salah bohong, nulis. iya, Ngomongnya 10 jam. 10 menit, ada ininya 10 Coba jam. di inputnya 10 jam sama saya. Oh. Bagus, tahunnya salah masukin. Nggak apa-apa, itu mah harus disyukuri ya tuh Bu. Berkata selubung itu namanya. Nanti cuma Kasih 30 toleransi menit. Bu, kasih Iya, toleransi Bu. kasih- Kalau nggak kayak itu Bu, kayak Gila, itu bayangin Telat. yang matematika. Tapi kemarin mau Saya tuh ngumpulin, saya tuh kan udah moto, Mem. Enggak lancar sih. Cuman jadi saya tuh udah moto. Jawaban saya udah saya foto. Saya kirimin pakai sekolah yang di HP kan, aplikasi. Ya. Terus si ibunya ngomong ke saya, kamu nggak ngumpulin matematika ya? Saya teh kenapa nggak ngumpulin? Saya jelas-jelas ingat ngumpulin pisan. Saya motonya aja semenit sebelum deadline-nya. Terus? Saya ingat bisa nge-upload, terus udah ada tulisannya, udah berhasil ke save itu di cloud-nya. Tapi nggak ada di kertasnya. Terus gua ngumpulinnya kayak telat 10 menit. Masih diterima. Dajjal. Aneh sih itu hilang tiba-tiba, padahal udah ingat pisan. Udah kumpulin. Berarti kayaknya mah itu justru jangan ngumpulin sebelum waktunya. Ngumpulin setelahnya. Bisa gitu. Jadi kalau kamu dikasih waktu 30 menit, atau Henry kamu mau ngapain sih minta remote control screen segala? Apaan itu teh sama tahu. Sok nih, Remote control saya teh approve. Jung, mau ngapain coba? nggak tahu bisa ngapain. Tuh. Cobain aja, Hen. Dan soliter. Otaknya Gak banyak. ngerti. Bentar, kita lihat. Udah ah. Aduh, jadi semua nggak mau. Gak bisa apa-apa ini teh. Bisa. Oh, ada ini. Tuh, ini ada gini-gini tuh. Bisa matiin zoom-nya nggak? Show meeting control. Henry. Shutdown. Gak ada, yaudah. Give up. Tidak saya approve.
Karena kalau pakai Tuh, TeamViewer kan lebih percaya bisa. sama gua. Soalnya saya udah nggak boleh, Jos, nggak boleh. Soalnya saya udah sama Jos, saya sama Tosca itu udah terlalu lama bergaul. Saya sudah Itu kayak tahu bisa TeamViewer, sedestruktif apakah mereka. lu bisa matiin komputernya. Ya udah tuh ya, sampai di sini saja ya. Jadi nanti hari Senin kalian kuis 11 sampai 11.30. Nanti yang 30 menitnya lagi seperti biasa saya kasih video lagi. Yang itu ya, saya masuk materi baru tentang teropong video barunya. Gitu. Oke? Oke, ya Oke. sudah. Meetingnya saya sudahi. Thank you sudah bergabung. Sampai ketemu lagi nanti. Oh, Jumat depan kalian libur loh. Oh, libur apa, Bu? Rangka apa? Libur Awal apa? puasa. Wah. Oh iya. Puasa semua di karantin. Ye, senang libur. Tuh, saya setiap hari libur. Nah, ini Kurang kenapa asumsi ini? ya, Kan ini SDC nih. Anda tidak salah. Jadi Buka lainnya, Cek. minggu depan kita ketemunya hari Senin aja. Wah, si Tosca ya, ngefans gue. Nanti minggu Apa pakai berikutnya. Zoom lagi? Minggu berikutnya lagi mau Zoom lagi atau gimana? Kalau susah bikin pembelajaran pakai Zoom aja, men. Iya. Apa Senin kayaknya mau lebih, apa Senin yang lebih teropong mau Zoom ngerti juga? kalau Zoom aja lah, lebih Zoom ngerti. nggak apa-apa. Oh ya. Jadi hari Senin teropongnya mau Zoom juga? Boleh. Mau jam berapa hari Senin? Karena kamu ada Suara lu Jam nggak jelas, 8, Senin. jam 8 supaya kayak Pak Guston lah. Paginya aja, pagi. Paginya. Hari Senin kalian nggak ada kimia. Nggak ada. Enggak. Oke. Jam Ininya 9 aja. 3 hari gelo. Ya, jadi hari Senin jam 9 Jam ya. 9 jam. Ya. Oke, jadi nanti saya share lagi linknya hari Senin jam 9 kita ngebahas teropong. Ya, setengah jam aja. Yang tadi kuis kapan, Mas? Senin juga jam 11. Materinya lu Mikroskop aja. mikroskop. Sip. Ya, only mikroskop. Kamu belajar dari itu aja yang saya udah kasih latihan-latihannya. Teropong bintang. Kayaknya agak berbahaya paginya bahas teleskop, terus ulangannya mikroskop. Mirip tuh. Atau mau dibalik. Atau kuisnya mau pagi-pagi. Saya takutnya kamu kalau kuis pagi-pagi telat bangun. Jangan. Jam 9 aja kuisnya. Jam 9 harusnya. Ditukar jadwalnya jadinya. 9 Jadi kuis dulu 11. pagi-pagi. Iya. Jangan Kalau Jangan jam 12 malam. Tolong. Jam 10. Kalau nggak dipindahin aja di shift aja. Memang ada jadwal lain nggak selain ngajar? Maksudnya hari Senin teh ada Zoom lain nggak gitu? Hari Senin karena yang di CP-nya udah mulai ujian, jadi kayaknya cuma sama kamu aja. prelim. Kalau gitu mah, memnya mau siang-siang juga bisa tuh kan, nggak apa-apa. Kita juga kan sebenarnya cuma tugas-tugas doang. Zoom-nya cuma kimia doang. Ya makanya saya nanya, kamu kalau kuisnya jam 9 kepagian nggak? Nanti telat bangun. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. 10 Jam aja, Bel. 9. Kepagian. Semuanya di 9 shift aja. 9 nggak apa-apa lah. 9 nggak Jadi apa-apa kayak lah. Orang Ulangannya pelajaran aja. siang, si pelajarannya lebih siang lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita Zoom jam 9, kuis mah nanti tetap jam 11. Terbalik, maaf. Kuisnya yang jam 9, ya kan? Kuisnya yang jam 9, Ya. nanti si Zoom-nya yang lebih siang. Nah, gitu aja. Kuisnya jangan jam 9 lah, Mem. Belum bangun, Masa jam 9 belum Kathleen? bangun sih? Bisa jadi belum bangun. Astaga, naga, Kathleen. Jam 9. Kalau misalnya kesiangan tuh nggak enak, memang udah males bawaannya. Ya sok Paling saya mah makan ikut siang. aja lah sama kalian. Kalian mau jam berapa?
9 aja. 6.30 udah 6.30 lah biar adil. 30 jadi Singkat minta di. Ada. Jam 9 Mem udah jam 9. Ya udah ya, deal ya. Saya ketik nih ya. Iya. Jadi Iya. Senin Jam 9 kuis malam. jam 9.00 sampai 9.30. Zoom jam 10.00 sampai 10.30. Gitu ya? Yuk. Boleh.